Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya menjawab ada pertanyaan kemarin. Jadi kemarin di MBGR itu mentoring bisnis gratis. Yang mau ikutan silahkan join Telegram grupnya di ganirozaki.com setiap Jumat jam 16 sampai 17.30. Nah, ini ada pertanyaan yang kemarin yang baru kepikiran jawabannya dari saya setelah selesai MBGR-nya. Jadi bila mana atau kapan sih harus investasi atau diversifikasi bisnis? Jadi bila mana atau kapan? Jadi kalau teman-teman sudah berpikir kita investasi misalkan punya uang nih, investasiin berapa yang diputerin lagi di bisnis berapa atau misalkan bikin bisnis baru ketika apa. Nah, ini saya coba jawab dari sisi uangnya. Sebenarnya faktornya banyak ya, mulai dari mental jelas ya, kedua kesiapan kitanya, ilmu kitanya dan sebagainya. Tapi yang mau saya bahas di video ini adalah uangnya. Sebenarnya sederhana sih konsepnya. Ini yang saya anut ya. Saya lupa teorinya dari mana ya. Yang jelas ini ada teorinya. Cuman saya nggak ingat betul saya dapat teori ini dari mana, dan ini yang saya anut selama ini. Jadi uang investasi atau uang yang digulirkan ke bisnis lain atau investasi ke emas misalkan, ke sukuk misalkan dan sebagainya, itu sama dengan cash saat ini. Cash saat ini ya, detik ini dikurangi pengeluaran X bulan. X bulan ini terserah teman-teman mau, yang jelas makin gede itu makin aman. Misalkan mau taruh 12 bulan, mau taruh 6 bulan, mau taruh 3 bulan, itu makin gede makin baik. Yang jelas lebih dari 1 bulan. Kalau 1 bulan jangan ya. Ya minimal 3 bulan teman-teman harus save untuk pengeluaran 3 bulan ke depan. Selebihnya itu untuk investasi itu boleh. Yang konservatifnya itu 12 bulan. Dan itu berat. Apalagi UMKM nyimpen gaji 12 bulan itu berat, nggak akan invest. Kalau saya penganut 3 bulan memang. 3 bulan, kalau ada uang lebih selama 3 bulan, sudah cukup melebihi pengeluaran rencana 3 bulan ke depan. Lebihannya itu bisa diinvestasikan atau dibikin bisnis baru. Jadi ini kalau kita breakdown lagi, cash saat ini, nih ya, cash saat ini di pengeluaran X bulan ini kita pecah. Pengeluaran itu ada 3. Contohnya hutang, gaji, sama produksi. Nah ini contohnya nih ya, hutang. Misalkan Facebook Ads. Facebook Ads kan nggak dibayar tunai ya. Terus misalkan lagi Shopee Campaign yang dibayar cash ya, bukan yang komisi ya. Terus gaji ya, gaji bulanan jelas ya. Ini gaji anak-anak. Lalu produksi ya jelas kain. Kalau saya fashion ya, bahan baku lah, bahan baku, lalu bahan penunjang dan lain sebagainya. Ini kan bisa terprediksi 3 bulan ke depan kira-kira pengeluaran tiga ini berapa. Bisa diprediksi sehingga cash saat itu atau cash saat ini dikurangi 3 komponen ini, itulah yang bisa diinvestasikan. Mungkin akan timbul pertanyaan, wah jadi dikit banget Kang. Ya udah, jangan ambil resiko investasikan atau bikin bisnis baru di mana apalagi bisnis baru tersebut ada knowledge-nya belum terlalu bagus. Jangan ambil resiko, lebih baik kumpulin dulu uangnya sampai menemukan skema ini. Atau bahkan kalau pada umumnya orang bilang ada uang dingin ya. Kalau uang dingin mungkin lebih dalam lagi ini definisinya ya. Jadi mungkin uang dingin itu adalah sisa yang mungkin rumusnya sama, uang investasi sama dengan cash now dikurangi pengeluaran X bulan. X-nya ini mungkin 24 kali ya atau 36, maka disebut uang dingin karena nggak akan dipakai-pakai selama 36 bulan, 48 bulan dan seterusnya. Oke, itu pertimbangan saya selama ini bagaimana kalau mau investasi atau diversifikasi bisnis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hati-hati jangan sampai salah invest. Yang paling benar itu menurut saya invest dari leher ke atas. Entah teman-teman sekolah lagi, entah ambil kursus, entah ambil beli buku udah paling benar sih sebenarnya. Dan ngebaca bukunya itu yang paling benar, lebih benar lagi. Ada yang beli buku nggak dibaca ya sama aja bohong. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.